Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sari Mutiara Sinaga, NIM 1804117175, Grup F semester 5, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Mata kuliah Pak Dewasa yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan MPDK. Teori yang saya bawakan pada hari ini yaitu penerapan PAK dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga adalah tubuh Kristus, yaitu keluarga adalah tempat anak untuk pendidikan jasmani dan rohani, serta perkembangan iman seorang anak. Maka, keluarga adalah lembaga utama dan terutama untuk mendidik seorang anak menjadi pribadi yang baik. Alkitab mengatakan, keluarga terbentuk apabila laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, maka mereka akan dipersatukan. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia, tertulis dalam Matius 19 ayat 5-6. Adapun pengertian keluarga menurut KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang dimana terdiri dari kepala keluarga, ibu, dan beberapa anak. Maka hal tersebut dikatakan dengan keluarga. Di dalam keluarga, anak pertama kali mengenal yang namanya itu Allah. Dan di dalam keluarga kecil tersebut, anak melihat contoh yang baik dari orang tua, yaitu bagaimana dengan cara beribadah yang baik, cara berdoa, cara bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam keluarga tersebut, seorang ayah dan ibu membentuk pribadi anak, yaitu mengajarkan anak untuk pertumbuhan iman. Karena lembaga yang utama dan terutama untuk pendidikan adalah keluarga. Karena di dalam keluarga tersebut, seorang anak akan dibekali oleh orang tua, baik itu dalam pemikiran, baik itu dalam iman, dan baik itu dalam pertumbuhan jasmani maupun pertumbuhan rohani. PAK dalam keluarga merupakan strategi iman, yaitu bagi anak-anak dan keluarga. Kegagalan iman yang dialami oleh orang dewasa yaitu terjadi pada kesalahan di waktu kecil dalam pembinaan keluarga. Jadi, jika seorang anak berulah di waktu dewasa, maka hal tersebut bisa jadi disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kurangnya pengajaran yang diberikan oleh keluarga ataupun orang tua tersebut di masa dini, maka mengakibatkan pertumbuhan dewasa seorang anak tersebut baik dalam iman, baik dalam jasmani terganggu dan mengakibatkan seorang anak tersebut menjadi anak yang nakal ataupun pembangkang karena imannya di masa kecil tidak ditumbuhi dengan baik dan tidak dibekali dengan baik di dalam keluarga tersebut. Karena dalam Perjanjian Baru jelas dikatakan bahwa anak-anak sangat memerlukan pembinaan dalam keluarga. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan dasar dari segala pendidikan lainnya. Karena di dalam keluarga tersebut, seorang anak pertama kali dibekali dan seorang anak pertama kali mendapat bimbingan pengajaran dari orang tua. Karena di dalam keluarga juga seorang anak mendapat pelajaran. Maka di dalam keluarga tersebut, dia adalah salah satu pendidikan yang terutama dan utama dan pendidikan yang terpenting dari pendidikan lainnya. Karena jika di keluarga sudah dibekali dengan baik, maka di sekolah dan di lembaga lainnya, seorang anak tersebut akan lebih mudah memahami pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Pendidikan dan pengajaran juga sudah dimulai sejak Allah menciptakan dunia ini, yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Adapun jenis-jenis pendidikan dalam keluarga adalah yang pertama dilakukan secara non-formal. PAK dalam konteks keluarga adalah termasuk pendidikan non-formal karena PAK dalam keluarga tidak memiliki kurikulum di dalam keluarga secara formal. Yang kedua yaitu pendidikan lewat contoh dan keteladanan. Pendidikan dalam keluarga yaitu di tengah keluarga berhasil bukan saja lewat pengajaran, tetapi yaitu lewat contoh dan keteladanan dari kedua orang tuanya. Ketiga itu melibatkan seluruh kehidupan, yang dimana artinya adalah di dalam keluarga itu seorang orang tua memberikan contoh dalam lingkungan kehidupan, yaitu contoh yang paling sederhana melibatkan aktivitas seluruh kehidupannya. Yang selanjutnya adalah belajar terus-menerus.
Pak dalam keluarga adalah diajarkan seorang orang tua yang berkelanjutan atau secara terus-menerus yang tidak akan putus-putus. Yang selanjutnya adalah kurikulum kehidupan. Tuhan menjadikan bahwa kurikulum iman dalam keluarga adalah kurikulum pendidikan. Yang seterusnya yaitu pendidikan melalui iman, praktek dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana pendidikan dalam keluarga yaitu diberikan secara sehari-hari, kehidupan sehari-hari dan praktek prakerja dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia nyata. Peran orang tua dalam keluarga. Peran orang tua dalam keluarga adalah yaitu peran yang dasariah, yaitu yang mula-mula orang tua dipercayakan Tuhan untuk mengajarkan orang anak tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Orang tua juga menyatakan kasih Allah kepada anak-anaknya, yaitu melalui keteladanan orang tua dalam keluarga tersebut dan memberikan pembinaan-pembinaan yang baik dalam keluarga. Orang tua juga mempunyai tugas yaitu kewajiban untuk membesarkan anak dan mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Dan orang tua tersebut harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya agar pak dalam keluarga berjalan dengan baik, sehingga pembinaan dalam keluarga tersebut terjadi secara maksimal dan anak tersebut dalam perkembangannya baik di sekolah, baik pertumbuhannya menjadi dewasa akan berjalan dengan baik, karena di dalam keluarga dia sudah sangat dibekali dengan pembelajaran-pembelajaran yang baik. Maka pak dalam keluarga tersebut akan terjadi secara maksimal dan memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak.